Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Abu Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu babul aniyah. Sebelum saya menguraikan pembahasan babul aniyah ini, perlu saya ingatkan bahwa pembahasan najis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah pada rangkaian pembahasan tentang hukum-hukum air, tentunya ada sejumlah pembahasan berkaitan dengan najis belum diterangkan. Dan beberapa pembahasan itu sudah pernah berlalu di Ad-Durrul Bahiyah dan juga ada berlalu di pelajaran Minhajus Salikin. Hal yang lebih lengkap daripada pembahasan Ibnu Qudamah di sini. Walaupun secara global bahwa pembahasan Ibnu Qudamah di kebanyakan bab itu lebih lengkap dan lebih luas cakupannya. Karena di sini saya perlu mengingatkan besarnya dan banyaknya manfaat seseorang itu mempelajari beberapa matan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih tidak hanya dia pelajari dalam satu buku saja atau dua, tapi begitu dia mengulangi banyak buku dan dia banyak mutalaah di buku-buku fikih yang lainnya, maka di sebagian buku ada kadang pembahasan yang tidak diterangkan di buku yang lainnya. Kalaupun ada pembahasan yang berulang, maka pengulangan adalah suatu hal yang indah bagi seorang penuntut ilmu, hal yang lebih menguatkan, lebih menancapkan maklumat, pengetahuan yang telah dia pelajari. Iya. Kemudian di pembahasan berikutnya, di halaman 4, kata penulis rahimahullah, babul aniyah. Bab aniyah. Bab bejana-bejana. Ya, uraian pembahasan atau uraian penulis di babul aniyah ini kita fokuskan pada 13 pembahasan. Yang pertama definisinya, definisi al-aniyah. Al-aniyah itu adalah kata jamak. Jamak dari ina. Jamak dari ina. Dan ina artinya adalah wi'a. Artinya adalah wi'a, sesuatu yang menampung. Setiap kullu dharfin yastau'ibu ghairahu. Itu definisinya di kalangan ahli bahasa. Setiap tempat yang bisa menampung benda lain. Itu disebut ina. Dan bejana ini namanya bejana. Boleh terbuat dari bahan apa saja. Boleh dari kulit, boleh dari batu, boleh dari besi, dari perunggu, dari emas, dari perak, dan yang lainnya. Jadi bejana banyak. Iya. Dan dibawakan di sini oleh penulis dalam bentuk jamak karena beliau ingin menerangkan beberapa hukum seputar bejana. Ada bejana yang tidak diperbolehkan untuk dipakai bertahara, dan ada bejana yang diperbolehkan. Iya. Baik. Jadi ini definisi tentang babul aniyah, pembahasan seputar bejana. Kemudian pembahasan yang kedua, hukum penggunaan bejana emas dan perak dalam bertaharah dan selainnya.
maksudnya selain bertaharah. Kata penulis, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddati fi taharatin wala ghairiha. Tidak diperbolehkan menggunakan emas dan perak dalam bertaharah maupun dalam hal yang lain selain bertaharah. Jadi Ibnu Qudamah di sini telah mematok suatu hukum tetap bahwa diharamkan sama sekali menggunakan bejana emas dan perak. Iya. Jadi beliau telah mematok hukum tentang diharamkannya untuk menggunakan bejana emas dan perak dalam bertaharah, dalam makan, minum maupun selainnya. Tidak diperbolehkan. Apa alasannya? Beliau membawakan dalil di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak, serta jangan kalian makan dalam piring-piring bejana emas dan perak. Karena emas dan perak ini, bejana serta piring emas dan perak ini, bagi mereka di dunia, maksudnya bagi orang-orang kafir, bagi mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Baik. Jadi sini Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan tentang ketidakbolehan menggunakan bejana emas dan perak dalam bersuci maupun selain bersuci. Dalam bersuci maupun selain bersuci. Dan beliau membangunnya di atas hadits. Iya. Data yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di sini, rahimahullah, ini adalah pendapat yang dipegang oleh sejumlah ulama, dan di madhab Hanbaliyah sendiri memang pokok madhab pengharaman secara mutlak. Iya. Namun sebagian ulama membedakan di dalam penggunaan emas dan perak antara makan dan minum dan antara penggunaan. Jadi penulis di sini Ibnu Qudamah hanya mengenal dua saja, menggunakan dan ittikhad, menjadikannya. Dan ittikhad akan datang nanti diterangkan oleh Ibnu Qudamah tentang pembolehannya ittikhad. Iya. Sebagian ulama menyebut tiga hal di dalam masalah ini. Ada makan dan minum yang pertama, yang kedua isti'mal, yang kedua penggunaan, dan yang ketiga ittikhad. Apa bedanya? Makan dan minum dimaklumi ya? Ya, dipakai untuk makan dan minum. Dia penggunaan juga sebenarnya. Tapi dikhususkan karena nas memang pada hadits yang kita baca larangan makan dan minum. Pada larangan makan dan apa? Dan minum. Baik. Yang kedua isti'mal, dalam penggunaan. Dalam penggunaan. Ya, sebab berkaitan dengan penggunaan itu banyak. Iya. Makan dan minum, taharah, penggunaan sebagai tempat menyimpan obatnya, celaknya, atau sesuatu yang dia perlukan, itu penggunaan. Ya. Kalau ittikhad,
Itu artinya dia hanya sekedar simpan saja. Iya. Hanya dia jadikan untuk dia simpan. Nah, ini disebut ittikhad. Jadi dia tidak gunakan. Ya, dia punya emas dan perak, hanya dia simpan sebagai perhiasan misalnya. Ya. Atau dia simpan sebagai modalnya, kapan-kapan dia perlukan dia jual bagian emas dan perak tersebut. Nah, ini ittikhad namanya. Jadi 3 hal ya. Kalau Ibnu Qudamah hanya menyebut 2. Istimal dan ittikhad. Istimal semuanya tidak boleh kalau Ibnu Qudamah. Iya. Adapun ittikhad beliau akan sebutkan nanti pembolehannya. Jelas ya? Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa istimal pada selain makan dan minum itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Syaukani di Nailul Awtar, sudah berlalu bersama kita di Durrul Bahiyah. Dan sebelumnya dikuatkan oleh As-San'ani di Subulus Salam. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di Syarhul Mumti'. Walaupun pendapat Ibnu Qudamah itu adalah pendapat kebanyakan ulama dan lebih masyhur. Iya. Lebih masyhur. Dan memang kalau kehati-hatian masuk dalam bab ikhtiyat, pendapat Ibnu Qudamah dan kebanyakan ulama ini yang lebih hati-hati. Karena illah di dalam hadis adalah bermakna umum. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat. Jadi seakan-akan penggunaan tidak terbatas pada makan dan minum saja. Karena memang dasar illahnya taraf, kecenderungan hati. Ya, bermegah-megahan dengan emas dan perak tersebut. Nah, apalagi sebagian dari as-salaf, sebagian dari sahabat mencela penggunaan emas dan perak pada istimal, bentuk istimal. Ya, syahar tersebut sebagian riwayat dari Aisyah dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Baik. Padahal penggunaan bukan untuk makan dan minum. Mereka tidak memperbolehkannya. Hanya saja seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaukani dan selainnya, mereka menganggap bahwa illah di dalam apa yang disebut oleh jumhur dari hadis, illah di situ tidak begitu jelas. Kenapa? Karena telah syah juga hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, beliau meletakkan beberapa rambut. Dikatakan dalam Sahih Bukhari, anna Ummu Salamah kana lahu jaljalun min fiddah ja'alat fihi sya'ratin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sya'rat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana an-nasu yastashfuna biha. Jadi Ummu Salamah punya jaljal. Jaljal ini tempat kecil. Dia bentuknya seperti lonceng. Seperti lonceng bentuknya. Ya, kecil. Ummu Salamah menyimpan jaljal ini dari perak. Beliau menyimpan rambut-rambut di situ. Dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia mengambil kesembuhan darinya. Ini berkaitan dengan masalah tabarruk ya, dengan dat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan padanya ada keberkahan. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Jangan dipahami oh ini boleh bagi selain Nabi, seperti sekarang ini ya. Yang menjadi kebiasaan sebagian orang yang mengaku dari keturunan Nabi. Ya. Bahkan air dia cuci tangannya saja satu kali di situ, itu boleh dibayar dengan harga yang mahal. Apalagi kalau dia teteskan darahnya. Dan ini semuanya dari apa? Dari bentuk tabarruk syirki yang tidak diperbolehkan.
yang diharamkan. Nah, baik, adapun di sini bahwa Nabi meletakkan atau Ummu Salamah mengambil dari rambut Nabi diletakkan di jaljala ini, di jaljal ini dari perak ya, menunjukkan bolehnya penggunaan. Dan ini penggunaan pada selain makan dan apa? Dan minum. Pada penggunaan selain makan dan minum. Menunjukkan pembolehan hal tersebut. Iya. Ala kulli hal bahwa sebenarnya di pendapat yang mengatakan hukum khusus untuk makan dan minum punya sisi kekuatan. Tapi pendapat jumhurul ulama ya, itu lebih hati-hati. Adalah hal yang apa? Lebih hati-hati. Apalagi kalau disertai dengan taraf di dalamnya, hal yang sifatnya berlebihan, bermegah-megahan, ini tentunya akan lebih mengarah kepada keharaman. Nah, baik. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa tidak setiap masalah dari pembahasan fikih itu harus kita rajihkan, tidak. Kadang di sebagian pembahasan ada dua pendapat kuat, walaupun salah satunya kita anggap lebih kuat. Tapi pada sebagian pendapat mungkin dia dikatakan lebih hati-hati seorang untuk mengerjakannya. Dan ini hal yang dimaklumi di pembahasan ikhtiyar. Ada namanya tarjih dari sisi ikhtiyar. Ya. Dan ini sebuah bidang ditekuni oleh para ulama. Ya. Difatwakan oleh para ulama kita. Nah. Jadi selesai sudah ya berkaitan dengan masalah hukum penggunaan bejana emas dan perak. Ya, mungkin baiknya azan dulu. Sudah masuk waktu. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, fi taharatin wala ghairiha. Tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak dalam bertaharah maupun selainnya. Ini dibangun di atas pendapat seluruh jenis istimal, seluruh jenis penggunaan, makan dan minum maupun selainnya. Maka tidak boleh bertaharah di situ. Iya. Adapun bagi ulama yang membatasi larangan pada makan dan minum saja, mereka menganggap hal itu diperbolehkan. Tapi sekarang di atas pendapat Ibnu Qudamah di sini, pendapat jumhur yang kita katakan ini lebih hati-hati. Andai kata misalnya ada orang yang beruduk dari bejana emas dan perak, syah kewuduknya, padahal haram, dia tahu haram, tapi dia tetap beruduk di situ. Pertanyaannya, apa wudhunya syah? Jawabannya, ini kembali ke, sebenarnya ada dua pendapat di madhab ya. Ada yang mengatakan syah, ada yang mengatakan tidak syah. Dan asal silam pendapatnya ini pembahasan usul fikih tentang ittiba' an-nahi. Apakah larangan itu yaqtabi al-fasad atau tidak? Memberikan mana rusaknya amalan atau tidak? Ini sudah berlalu kemarin ya di pembahasan usul fikih dan berlalu juga di pembahasan qawaid fikih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa in at-tahrimu fi nafsi al-amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal." Kalau pengharaman itu pada syarat, pada amalan itu sendiri, pada datnya atau pada syaratnya, maka itu yang bermakna fasad dan rusak. Jadi ini larangan kembali ke mana? Kepada keluar, hal yang di luar yang dilarang, bukan kembali kepada dat, bukan pula kembali kepada apa? Kepada syarat. Maka beruduk di situ, beruduk menggunakan bejana dan emas dan perak, dia berdosa, tetapi hukum wuduknya syah. Hukum wuduknya apa? Syah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan berikutnya, pembahasan yang ketiga, hukum tambalan dengan emas dan perak. Sekarang dia punya bejana. Ya. Anggaplah punya gelas. Gelasnya pecah, retak. Dan paling bagusnya kalau ditempel menggunakan perak. Ya. Apakah boleh menempelnya? Syekh di sini
Ibnu Qudamah menjelaskan hukumnya. Kata beliau, wa hukmul mudabbabi bihima hukmuhuma illa an takuna ad-dabbatu yasiratan min al-fiddah. Kata beliau, hukum tambalan dengan emas dan perak sama dengan hukum emas dan perak itu sendiri. Jadi sama hukumnya. Sebagaimana tidak boleh menggunakan emas dan perak, bejana emas dan perak, demikian pula menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak sama hukumnya. Kecuali, jadi ini hukum umum, ada perkecualiannya. Apa perkecualiannya? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya. Illa an takuna ad-dabbatu yasiratan min al-fiddah. Kecuali kalau tambalan itu yasirah, tambalan yang sedikit. Min al-fiddah, dan itu pun hanya dibolehkan dari perak saja. Adapun emas sama sekali tidak diperbolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan. Baik. Dan ini perkecualian yang disebut oleh Ibnu Qudamah adalah perkecualian yang benar. Berdasarkan hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Anna qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ankasar fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah." Sungguhnya gelas minum Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah atau retak. Maka beliau pun menempel tempat retakan itu dengan beberapa silsilah. Ya, silsilah dimaklum ya, adalah sambungan-sambungan yang menutup. Min fiddah, dari perak. Ya, maka tampak dari hadis di sini bahwa tambalan menggunakan perak itu dibolehkan dengan 4 syarat. Dibolehkan dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, tambalan itu berbentuk dabbah. Dia hanya berbentuk tambalan yang dibahasakan dalam hadits silsilah. Iya. Syarat yang kedua, tambalan ini sifatnya sedikit. Kalau banyak nggak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, hanya dibolehkan dari perak saja. Nggak boleh dari emas. Dan syarat yang keempat, hal itu dilakukan lihajah, karena hajat. Sini hajat ya Nabi melakukannya. Nah, ini 4 syarat disebutkan oleh al-fuqaha. Dan ini dipahami dari ucapan Ibnu Qudamah di sini. Baik. Kita sudah terangkan di pembahasan qawaid fikih tentang perbedaan antara hajat dan darurat. Walaupun sebagian ulama ada yang menggunakan darurat bermakna hajat. Iya. Dan hajat itu artinya suatu hal yang memberatkan kalau dia tidak lakukan, itu hajat. Iya. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan qawaid fikih kemarin 4 perbedaan antara hajat dan darurat. Ada 4 perbedaan. Yang pertama ini dari sisi kalau darurat itu tidak ada jalan lain lagi. Ada darurat. Kalau hajat masyaqqah syadidah, hal yang berat kalau tidak dilakukan, itu hajat namanya. Sisi yang kedua kalau darurat itu pembolehannya sampai hal yang diharamkan lidatihi dibolehkan. Tapi kalau hajat hanya dibolehkan pada hal yang sifatnya haram ligairihi, bukan lidatihi. Kemudian yang ketiga perbedaannya, kalau darurat itu sifatnya terpaksa. Kalau hajat sifatnya adalah memudahkan, taisir. Ya.
Dan perbedaan yang keempat, kalau darurat itu pembolehannya sementara. Berbeda dengan hajat, pembolehannya terus menerus. Ya, karena itu nazar, sepanjang dia ingin nazar, ingin meminang, boleh dia nazar. Dan ini hajat bukan sekali saja. Kapan dia ingin meminang, dia mau nazar, dibolehkan. Baik. Dan ini sudah kita bahas ya. Saya hanya memperjelas mana hajat di sini. Di syarat. Jadi 4 hal yang dibolehkan untuk menggunakan perak di dalam tambalan. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ini pembahasan yang keempat, hukum penggunaan bejana emas dan perak. Kalau saya detailkan dengan bahasa itu tadi, kalimat ittikhad, isti'mal dan ittikhad. Penggunaan di sini 2 hal yang kita maksud. Isti'mal dan apa? Ittikhad. Iya. Kata beliau, wa yajuzu isti'malu sa'iril aniyat tahira wa ittikhaduha. Dan diperbolehkan menggunakan seluruh bejana yang tahirah, yang suci, dan mengittikhadnya. Iya. Baik. Di sini beliau berbicara tentang selain bejana emas dan perak. Kalau penggunaan untuk selain bejana emas dan perak sudah berlalu ya. Bahwa larangan hanya pada emas dan perak saja. Adapun pada selainnya tidak dilarang. Tidak dilarang. Hanya saja bagi orang yang mengatakan ilahnya at-taraf, maka bejana yang terbuat dari berlian misalnya, yang lebih mahal dari emas dan perak, akan masuk ke dalamnya. Ini bagi ulama yang mentaklil dengan ilah tersebut. Iya. Namun secara umum bahwa bejana selain dari emas dan perak, sepanjang dia suci, pakai terbuat dari kulit, dari kayu, dari batu, dan semisal dengan itu, maka hal yang boleh untuk digunakan. Nah, jadi mungkin di pembahasannya lebih tepatnya kalau dikatakan hukum penggunaan selain bejana emas dan perak, ditambah selain di situ ya. Ya, dan kalimat dan untuk ittikhadnya sendiri pada bejana emas dan perak itu sudah kita terangkan ya tentang pembolehan untuk ittikhad. Sebab hadis berkaitan dengan masalah pelarangan ya, dan juga bagi ulama yang memandang kepada illah taraf itu tadi, mungkin di ittikhad juga mereka akan memasukkan pelarangan. Hanya saja akan datang nanti di pembahasan zakat tentang perhiasan perempuan, ya boleh bagi perempuan menggunakan perhiasan, ya pakai untuk perhiasan. Dan ini penggunaan emas dan perak ittikhad, bukan untuk makan dan apa dan minum, dan bukan untuk istimal, tapi untuk disimpan. Ya, boleh dipakai untuk berhias. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Akan datang nanti insyaallah taala penyebutan, sebagian ulama menyebut ada kesepakatan tentang pembolehannya. Iya. Baik, selesai sudah pembahasan yang keberapa? Pembahasan yang keempat. Kemudian kata beliau wa yajuzu, ya, khusus berkaitan dengan masalah ittikhad tadi sebelum saya lanjutkan. Ya, ittikhad emas dan perak di dalam madhab ada 2 pendapat memang. Pendapat yang pertama tidak memperbolehkan. Iya, tidak memperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Di pendapat yang kedua adalah hal tersebut diperbolehkan. Dan ini yang sudah berlalu kita sebutkan dari Asy-Syaukani As-San'ani, dan ini disebut juga dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam pembahasan yang kelima, hukum penggunaan bejana dan pakaian ahlul kitab. Iya. Kenapa dibahas ini? Sebab dimaklumi ya kadang ya ahlul kitab itu bersentuhan dengan hal-hal yang dianggap najis oleh kaum muslimin, seperti babi dan semisal dengan itu.
Nah, ini dibahas oleh para ulama. Dan Ibnu Qudamah di sini memberikan ketentuan tentang hukum penggunaan bejana dan pakaian ahlul kitab. Kata beliau, rahimahullah, wa yajuzu, kata beliau, wasti'malu awani ahlil kitab wa thiyabihim ma lam tu'lam najasatuha. Dan juga boleh menggunakan bejana-bejana ahlul kitab dan pakaian-pakaian mereka sepanjang tidak diketahui kenajisannya. Jadi kalau pakaian dan bejana tersebut tidak diketahui ada najis padanya, asalnya boleh digunakan. Ya, dan ini kesimpulan yang paling indah. Walaupun di dalam madhab Hambali ada beberapa riwayat, tapi kesimpulan Ibnu Qudamah di sini, kesimpulan yang paling bagus, insyaallah taala. Iya. Adapun hukum pembolehannya itu diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kisah yang panjang tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruduk dari mazadah seorang perempuan musyrikah, kantong air dari kulit milik seorang perempuan musyrik. Nah, Nabi dan para sahabat beruduk dari kantong kulit yang berisi air itu. Dan juga salah seorang sahabat diperintah oleh Nabi untuk mandi darinya. Jadi kalau bejana kaum musyrikin saja diperbolehkan, maka bejana ahlul kitab itu lebih apa? Lebih diperbolehkan. Iya, sebab di dalam Al-Quran dibedakan antara ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Makanan ahlul kitab dan perempuan ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki kaum muslimin. Berbeda dengan kaum musyrikin, tidak diperbolehkan. Maka tafriq di dalam Al-Quran ini, tafriq yang kuat. Boleh dikiaskan, dikatakan di sini bab al-aula. Iya. Lebih pantas lagi, kalau dikatakan bejana ahlul kitab, lebih dibolehkan. Adapun di dalam pakaian, asalnya pada pakaian adalah suci. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang haramnya. Dan ini kaidah asal. Wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi was-siyabi wal hijarah. Asal pada air kita adalah kesucian. Demikian pula pada tanah, pada pakaian dan pada batu. Asalnya adalah suci. Nah, iya. Kecuali kalau diketahui kenajisannya. Ya, misalnya diketahui bahwa ahli kitab memasak daging babi di situ, ya, menggunakannya untuk hal yang najis, maka ini tentunya harus dicuci sebelum digunakan, sebab diketahui apa? Kenajisannya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Tha'lab Al-Khushani, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tatkala beliau menyebutkan bahwa kami hidup di sekitar ahlul kitab, mereka memasak babi-babi di kidir mereka, di panci-panci mereka, dan minum khamar di bejana-bejana mereka. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu." Kalau kalian dapat selain dari itu, makan dan minum pada selain bejana mereka. Ya. Nah, fa illam tajidu ghairaha, kalau kalian tidak dapat selain dari bejana mereka, ya, farhaduha bil ma, kata Nabi, cucilah dengan air. Wa kulu washrabu, setelah itu makan dan minum. Jadi ini kalau diketahui kenajisannya, hadis Abu Tha'lab Al-Khushani. Kalau diketahui kenajisannya. Adapun kalau tidak diketahui, maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah suci, boleh digunakan berdasarkan hadis Imran bin Husain riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah beruduk dari bejana perempuan musyrik itu. Nah, ini kesimpulan dari Ibnu Qudamah beserta dalil-dalilnya. Baik. Selesai sudah pembahasan yang keberapa? Yang kelima. Kemudian pembahasan yang keenam, hukum bulu dan rambut bangkai.
Kata beliau rahimahullahu taala, wasuful maitati wa sya'ruha tahirun. Iya. Bulu bangkai dan rambutnya adalah tahir, adalah suci. Ya, ini penegasan dari Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini yang dipegang di dalam madhab. Dan ini pula madhab Hanafiyah dan madhab Malikiyah. Ya. Dan ini tentunya diambil pada hukum asal. Karena asalnya adalah taharah. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Dan tidak dalil yang menunjukkan tentang kenajisan. Maksudnya tidak ada dalil yang sahih dan sharih menunjukkan tentang kenajisan hal tersebut. Baik. Iya. Dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan makan dari daging keledai yang dipelihara. Tapi keledai itu ditunggangi dan tidak pernah dinukil Nabi memerintah para sahabat untuk berbersih dari rambut keledai yang dia tunggangi. Ini menunjukkan ketidaknajisan. Walaupun bangkai itu haram untuk dimakan, tapi tidak menunjukkan bahwa rambut dan bulunya adalah najis. Walaupun akan datang bahwa bangkai itu adalah najis, akan diterangkan. Tapi berkaitan dengan rambut dan bulunya, ini bukanlah najis. Ya. Dan juga dari dalil yang menunjukkan ketidaknajisannya atau dari ta'lil, ini dari hal yang syaqqat taharrus. Sulit seorang itu terlepas darinya. Nah, baik. Ini kesimpulan yang berkaitan dengan masalah rambut dan apa? Bulu bangkai. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kullu jildi maitatin dubira aw lam yudbaq fahuwa najis. Ya, ini pembahasan berikutnya tentang hukum kulit bangkai. Apa hukumnya kulit bangkai? Ibnu Qudamah mengatakan najis. Sudah disamak atau belum disamak? Dubik itu artinya apa? Disamak. Apa itu disamak? Ad-dibak itu artinya ilaj. Diilaj untuk dihilangkan baunya. Dilembutkan kulit itu. Ya, orang Arab kadang menggunakan garam, kadang menggunakan kapur. Ya. Kalau kita di sini kadang menggunakan apa? Kalau di Arab kadang digunakan daun juga, daun salam. Ya, kita di sini kadang menggunakan kapur, direndam pakai garam, agar supaya kulit dari hewan itu apa? Hilang baunya. Nah, itu disamak namanya. Ya. Jadi sini Ibnu Qudamah untuk seluruh kulit bangkai disamak maupun belum disamak, semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Dan beliau berdalilkan, dan ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Ukaim, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dan selainnya. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi syahrin alla tantafi'u minal maitati bi ihabin wala aqabin. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepada kami. Menulis kepada kami, janganlah kalian itu mengambil manfaat. Dan ini sebelum wafat beliau, sebulan sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menunjukkan ini hadis terakhir. Karena itu hadis ini disebut di pembahasan nasikh dan mansukh oleh Al-Hazimi, Ibnu Syahin dan selainnya. Demikian pula siapa Tahawi untuk menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang terakhir. Jadi sebulan sebelum Nabi wafat, beliau menulis, jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai.
Apakah itu ihab kulitnya atau dalam bentuk afab? Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi ini dalil yang mereka pakai. Hanya saja dalil ini dijawab oleh para ulama yang membolehkan. Iya. Dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena terdapat keguncangan di dalam sanadnya, terdapat ittirab, dan terdapat keterputusan, terdapat irsal, dan ittirabnya pada dua hal, pada matan dan sanad. Iya. Jadi hadisnya lemah. Anggaplah hadisnya kuat, lafaz hadis diihab. Menggunakan ihab. Dan ihab dalam bahasa Arab itu adalah kulit yang belum disamak. Kulit yang apa? Belum disamak. Karena itu pendapat yang kedua lebih kuat. Pendapat yang kedua di madhab Hanbaliyah. Dan ini juga salah satu pendapat di madhab Syafi'iyah. Dan ini di madhab Malikiyah. Dan ini madhab Imam Syafi'i Abu Hanifah. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin dan selainnya. Bahwa kulit bangkai yang telah disamak itu hukumnya suci. Kulit bangkai yang telah disamak hukumnya apa? Hukumnya suci. Ingat ya, syaratnya kalau apa? Sudah disamak. Adapun kalau belum disamak, bangkai adalah najis. Tidak suci. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas. Iya. Riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila ihab, kulit bangkai telah disamak, maka dia telah suci. Ya. Tegas ya, hadits Ibnu Abbas. Nah, tegas sekali dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ada hadits yang lain menunjukkan tentang kesuciannya. Baik. Demikian pula di antara hadits tentang dari Ibnu Abbas juga riwayat Bukhari dan Muslim tentang sedekah yang dihadiahkan pada Maulah Maimunah kemudian mati kambing itu. Kemudian Nabi berkata, "Halla akhadtum ihabaha?" Tidakkah kalian ambil kulitnya? Ya, pada waktu buha lalu kalian samak. Pada waktu muhu lalu kalian samak ihab itu. Fantafa'tum bihi. Lalu kalian ambil manfaat. Ya. Qalu innaha maita. Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, bangkai." Kata beliau, "Innama haruma akluha." Yang diharamkan hanya memakannya. Dan diharamkan. Adapun kulit, kalau sudah disamak, dia adalah suci. Baik, maka pendapat yang lebih dekat di sini, yang lebih kuat, bahwa kulit bangkai itu najis. Kalau apa? Kalau belum disamak. Adapun kulit bangkai setelah disamak, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah suci. Baik. Ini pembahasan yang ketujuh. Pembahasan yang kedelapan, hukum tulang bangkai. Kata Ibnu Qudamah, "Wa kadzalika idhamuha." Demikian pula tulang belulangnya. Tulang-tulang bangkai najis menurut Ibnu Qudamah. Sama seperti kulitnya. Iya, dan ini pendapat, salah satu pendapat di kalangan orang-orang Hanbaliyah, dan ini yang paling masyhur di madhab Hanbaliyah. Dan ini adalah madhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan ayat, "Qul may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapakah yang menghidupkan tulang belulang, sedangkan tulang belulang itu dalam keadaan ramim, sudah menjadi tanah. Ya, jadi sini katakan menghidupkan. Mereka katakan bahwa hewan kalau sudah mati, tulangnya itu adalah bangkai. Nah itu disebut di sini dihidupkan. Dan bangkai itu adalah apa? Najis. Bangkai itu adalah najis. Ya ini alasan mereka. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat. Pendapat yang lainnya lebih kuat. Salah satu riwayat dalam madhab, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahwa tulang
belulang dari bangkai itu adalah suci. Adalah hal yang suci. Nah, iya. Mereka berdalilkan dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Di konteks Muslim, innama hurrima minal maitati akluha. Yang diharamkan dari bangkai itu hanya memakannya. Iya. Adapun kulitnya kalau sudah disamak, bulunya, rambutnya, tulangnya, itu tidak diharamkan. Dia tidak masuk di dalam apa? Hal yang dianggap najis. Tidak masuk dalam hal yang dianggap sebagai apa? Sebagai najis. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih dekat. Pendapat yang lebih dekat. Karena itu apa yang sekarang ini banyak datang dari orang-orang kafir misalnya, dari sisir, ya, dari tulang, atau medali-medali terbuat dari tulang, atau yang semisal dengan itu, yang biasa, yang kadang boleh dipakai berhias untuk perempuan, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang apa? Yang rajih di sini, yang kita kuatkan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hukum apa? Tulang bangkai. Pembahasan yang ke-9, apakah seluruh bangkai adalah najis? Ya. Ini saya bentuk dalam bentuk pertanyaan di sini. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, karena Ibnu Qudamah ya, memberikan hukum umum. Kata beliau, wa kullu maitatin najisah. Setiap maitah, setiap bangkai itu adalah najis. Ini hukum asal. Setiap bangkai adalah najis. Kecuali beberapa bangkai yang ada naf. Ada perkecualian tentang tidak najisnya. Kalau asal dari bangkai, asalnya adalah apa? Adalah najis. Itu asal. Nah. Dan para ulama yang mengatakan bahwa setiap bangkai adalah najis, mereka berdalilkan dengan ayat illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijis. Kecuali kalau dia bangkai atau darah mengalir atau daging babi, sungguhnya itu adalah rijis. Rijis adalah najis menurut mereka. Walaupun ini penafsiran lemah, tapi khusus berkaitan dengan masalah bangkai adalah hal yang bagus. Karena didukung oleh hadits Ibnu Abbas yang sudah berlalu, idza dubigal ihabu faqad apa? Faqad tahur. Jadi kalau ihab sudah disamat, sudah suci bangkai itu. Pemahaman dari hadits, apabila belum disamat, maka dia adalah najis, tidak suci. Najis tidak suci. Baik. Dan ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Dan ini hukum umum ya. Hukum umum pada bangkai, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah najis. Ya, seluruh bangkai kecuali, di sini ada beberapa perkecualian disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Perkecualian yang pertama, bangkai manusia. Ini kita sebutkan di pembahasan yang ke-10. Hukum bangkai manusia. Kata Ibnu Qudamah, illa al-adamiyya. Kecuali bangkai manusia. Nah, bangkai manusia bukanlah najis. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin tidaklah najis. Ya, dan telah syah dari Ibnu Abbas, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari secara muallaq, Ibnu Abbas berkata, al-muslim la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang muslim itu tidak najis, tidak dalam keadaan hidup, tidak pula dalam keadaan mati. Iya. Maka bangkai
seorang muslim tidaklah najis. Tidaklah najis. Baik. Sisa di sini pertanyaan, bagaimana kalau bangkai selain muslim? Bangkai orang kafir najis atau tidak? Nah. Iya. Kalau kita lihat hadisnya, innal mu'min la yanjus, disebut mukmin, muslim. Iya. Tapi apakah hukum ini membatasi untuk seorang mukmin saja yang tidak najis? Jawabannya, ya. Ada ayat yang lain. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu adalah apa? Najis. Dan di situ para ulama tafsirkan najis apa? Najis maknawi. Bukan najis badannya. Karena telah syah orang kafir masuk ke masjid. Sebagian tawanan kafir, Sumamah bin Utsal, ketika masih kafir, ditawan oleh Nabi, diikat di masjid. Menunjukkan tidak najis badan. Tapi najis yang dimaksud dalam ayat adalah najis apa? Maknawi. Kesyirikannya itu adalah najis. Bukan badannya. Iya. Kemudian di dalam Al-Quran dibolehkan menikahi ahlul kitab. Dibolehkan menikahi apa? Ahlul kitab. Dan tidak pernah dinukil di dalam riwayat Nabi memerintah orang yang menikah dengan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab, disuruh mandi. Ya. Atau disinggung tentang penajisan badannya kalau dia dalam keadaan mati. Nah, karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menguatkan bahwa bangkai seorang kafir juga itu tidak dianggap najis. Dia dianggap apa? Bukan najis. Baik. Selesai sudah ya berkaitan dengan hukum bangkai manusia. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya yang ke-11, hukum bangkai hewan air. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam penyebutan perkecualian, wa hayawana al-ma'i alladhi la ya'ishu illa fihi. Demikian pula hewan air yang tidak hidup kecuali di air. Ya, adapun hewan air tapi kebanyakan hidupnya di darat atau dia hidup antara darat dan air, ini akan datang pembahasannya nanti ya. Tapi di sini beliau hanya menyinggung hewan yang hidup di mana? Di air. Kalau dia hidupnya di air, maka bangkainya halal. Tidak najis. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Qudamah di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, "Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Mensucikan airnya dan bangkainya halal. Laut ini jangan dipahami laut bermakna apa? Air yang asin itu saja. Memang betul secara urf air laut itu adalah air yang asin secara urf. Tapi secara bahasa air laut itu dari ma al-mustabahar. Air yang sangat banyak. Masuk dalamnya air sungai dan air apa? Air laut. Tawar maupun asin. Yang penting dia air banyak. Karena itu hewan yang hidup di air halal. Dia hewan laut maupun hewan sungai. Kalau dia mati dalam keadaan apa? Diketemukan dalam keadaan bangkai. Dia halal dan juga suci. Nah, juga suci. Baik. Karena itu di ketentuan ayat disebut sebagai saydul bahar. Buruan laut. Iya. Yang merupakan kebalikan dari buruan darat. Dan disebut sayd buruan. Dan ini berlaku bukan di laut yang air asin saja. Tapi juga di laut yang berair tawar. Semuanya disebut laut dalam pengertian bahasa. Nah. Iya. Dan juga telah syah dari hadits Ibnu Umar walaupun mauquf tapi punya hukum marfu, dua bangkai yang dihalalkan. Dan salah satunya adalah al-hud. Adalah ikan. Dan ikan ini umum. Ikan yang di laut maupun di mana? Di air tawar.
Baik. Jadi sekali lagi bangkai kalau dia ikan hidup di air, bangkainya adalah apa? Adalah halal. Yang penting dia adalah hewan air. Iya. Apakah dia kuda laut, anjing laut, babi laut? Ya, ya katanya ada babi laut gitu ya. Nah, baik. Jadi ini yang kedua ya dari bangkai yang diperkecualikan. Kemudian yang ketiga, ini di pembahasan kita yang ke-12, hukum bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Kata Ibnu Qudama, wa ma la nafsa lahu sa'ilatan. Iya. Dan hewan yang tidak mempunyai darah mengalir. Nafs di situ artinya darah. Sa'il artinya yasil, darah yang mengalir. Jadi hewan yang tidak punya darah mengalir seperti lalat. Lalat kalau dipukul ada merah ya. Berarti punya darah. Tapi darahnya tidak mengalir. Ya. Nyamuk. Kutu. Ya. Apalagi namanya itu? Hah? Belalang ada darahnya? Ya, enggak ada darahnya kayaknya belalang. Baik. Nah, kelawar ya, kelawar. Kalajengking. Ya, ini semuanya tidak memiliki apa? Darah mengalir. Baik. Sebelum saya lebih lanjut, ya saya berikan dalil. Pertama istilah ini dulu. Hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Ini istimbat fikih ya. Ya. Istimbat fikih. Dan istilah ini saya pernah lewat baca di biografi Ibrahim An-Nakhai. Kemudian setelah itu saya lihat ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan bahwa Ibnul Qayyim menerangkan awal yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai lah diambil oleh al-fuqaha, para ulama ahli fikih membahasakannya. Ya. Mereka katakan la nafsa lahu sa'ilah, tidak mempunyai darah mengalir. Ya. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah tentang lalat. Idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahayhi da'an wa fil akhari shifaan. Apabila lalat jatuh di bejana salah seorang dari kalian, celupkan. Ya. Kemudian buang. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap yang lainnya ada penawarnya. Jadi kalau jatuh lalat, tidak langsung dibuang, tapi dicelupkan dahulu. Kalau dicelupkan lalat ini mati atau tidak? Ya. Mati. Dan ini bangkai ya. Nah, walaupun tidak harus dia mati, tapi karena dicelupkan bisa dia mati, ini menunjukkan bangkainya adalah apa? Tidak dipermasalahkan. Maka demikian pula dikiaskan seluruh yang seperti apa? Lalat. Dailah di dalam pengkiasannya adalah yang disebut oleh Ibrahim An-Nakhai di sini. Dia tidak memiliki darah apa? Darah mengalir. Tidak memiliki darah mengalir. Dan ini kias ya, kuat dan apa namanya? Didukung ya dengan dalil-dalil umum tentang haram, tentang kehalalan, misalnya belalang, kemudian kehalalan ikan, ya, walaupun pada ikan itu ada bentuk dari darah tapi tidak mengalir, ya. Dan selainnya dari hewan-hewan yang dikatakan halal, tapi dia tidak memiliki darah mengalir. Ya, maka pengkiasan di sini dengan ilah dan apa yang dibahasakan oleh al-fuqaha di sini dari ibarat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini adalah hal yang kuat. Nah, tapi Ibnu Qudamah memberi syarat satu tentang masalah yang tidak mempunyai darah mengalir ini. Disyaratkan oleh Ibnu Qudamah, idza lam yakun mutawallidan minan najasat. Apabila
hewan yang tidak memiliki darah mengalir ini tidak lahir dari najis. Iya. Kalau misalnya hewannya lahir dari najis, ada lalat misalnya, tapi lalatnya keluar dari kotoran-kotoran manusia, dia lahir dari situ, maka ini tidak boleh menurut Ibnu Qudamah. Ya, untuk membahas syarat beliau ini yang kita bahasakan di pembahasan yang ke-13. Adakah hewan yang lahir dari najis? Itu dulu pembahasan. Ya. Kalau yang betul ada hewan yang lahir dari najis, kita katakan apa? Najis. Ya, dan terbukti dari penelitian di masa sekarang ini, ya, setiap hewan yang lahir itu tidak mungkin dia lahir dari selain datnya. Tidak mungkin dia lahir dari selain apa? Datnya. Dia lahir bukan dari najis itu, tapi dari telur-telur pada hewan tersebut yang berada di mana? Di dalam najis. Nah, karena itu yang lebih dekatnya bahwa pensyaratan yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini adalah hal yang tidak mesti. Iya. Maka dilihat kalau sepanjang dia adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir, maka asalnya dia adalah apa? Adalah suci. Kecuali kalau diketahui hewan ini baru muncul dari najis, ya baru saja di atas kotoran manusia kemudian singgah misalnya di satu tempat, nah ini berarti masih melekat darinya apa? Masih melekat darinya najis. Baik. Ya, karena itu di dalam masalah pembahasan tikus ya. Ya. Tikus yang jatuh ke mentega, Nabi hanya perintah untuk membuangnya. Ya, dan di sekitarnya. Dan apa yang berkaitan sebelum kita masuk ke tikus, sebelumnya kucing dahulu. Ya, kucing, dimaklumi kucing itu makanannya apa? Dan semua hal yang halal dia makan. Dia buru tikus, tikusnya menjadi bangkai. Ya, bangkai tikus, najis atau tidak? Hah? Najis atau tidak? Najis, dia punya darah mengalir tikus itu. Nah, baik. Punya darah mengalir atau tidak tikus? Ya, saya kira ini semua dimaklumi ya. Kenapa heran? Ya. Hal yang biasa kita lihat, tikus itu bersimbah darah. Ya. Dimansa oleh apa? Oleh kucing. Baik. Jadi kadang tikus makan bangkai. Tapi bersama dengan itu Nabi memberikan keputusan umum. Innaha laysat binajisah. Bahwa kucing itu bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Dia dari hewan-hewan yang biasa mengitari kalian. Dari hewan yang biasa mengitari kalian. Baik. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa hewan yang terlahir dari najis, ya, itu sebenarnya dia bukan lahir dari najis. Tapi dari hewan itu sendiri, dari telur hewan lahirnya. Ya, bukan dari najis yang memunculkan apa? Memunculkan hewan tersebut. Baik. Iya. Selesai sudah ya pembahasan babul aniyah di sini. Kita masuk berpindah ke pembahasan bab qada'il hajat. Bab membuang hajat. Nah. Ya, target-target di pertemuan kita di sekarang ini agak banyak ya, sebab pada setiap harinya paling minimal kita ada membahas 18 setengah halaman. Ya, ini baru kita di halaman keberapa ini hari? Halaman kelima. Ya, tapi insyaallah taala mudah-mudahan nanti ada pembahasan yang ringan, kita bisa berlalu cepat nanti ya. Kita bisa kejar nanti. Iya. Baik, saya akan baca pembahasan qada'ul hajat.